Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Hari ini kita melanjutkan materinya, yaitu tentang FPB. Apa itu FPB? FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan atau faktor yang sama lainnya. Untuk mencari FPB ada dua cara, yaitu menggunakan pohon faktor dan menggunakan teknik sengkedan. Pertama, kita bahas cara menggunakan pohon faktor. Contoh soalnya, tentukan FPB dari 20 dan 60. Sebelum kita mencari FPB, kita harus paham dulu apa itu bilangan prima. Sebelumnya sudah Bapak jelaskan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri, ya. Bapak sudah jelaskan berkali-kali ya tentang bilangan prima. Bilangan prima contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, fungsi dari bilangan prima ini yaitu untuk membagi ya bilangan pada saat kita akan mencari FPB ataupun KPK. Sekarang kita akan lanjutkan untuk menghitung FPB dari 20 dan 60. Kita hitung terlebih dahulu faktorisasi prima dari 20. 20 itu bisa dibagi 2 ya. Perhatikan di sini, jika bilangan genap maka akan kita bagi dengan 2 ya. Jika bilangan genap maka kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 masih bisa dibagi 2 ya. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Di sini 5 sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini saja. Selanjutnya kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi primanya ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kalau sudah mengerti ya, sekarang kita tuliskan faktorisasi prima dari 20. Nah, di sini disebutkan tadi perkalian dari bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan ini akan kita kalikan, yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Kita tuliskan, kemudian perhatikan 2-nya ada 2. Berarti ini artinya adalah 2 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung faktorisasi prima dari 60. 60 kita bagi 2 terlebih dahulu, hasilnya adalah 30. Kemudian 30 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 15. Perhatikan di sini 15 sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, sudah selesai karena sudah merupakan bilangan prima. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya, kemudian kita tentukan faktorisasi prima dari 60 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian perhatikan di sini ada 2 perkalian 2. Itu artinya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya kita akan hitung FPB-nya ya. Untuk memudahkan kita menghitung FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan. Pilih faktor prima yang sama ya, dengan pangkat terkecil. Jadi untuk memudahkannya kita lingkari dulu angka-angka yang sama ya. Ini 2 sama, lalu 5 juga sama. Di sini 3 tidak ada pasangannya, maka tidak akan kita lingkari. Kita lingkari 2 dan juga 5. Sudah selesai.
Sekarang kita masuk ke kata kuncinya tadi, pilih pangkat yang terkecil ya. Ini sudah sama ya, tidak ada pasangannya angka 3. Lalu pilih yang terkecil, 2 pangkat 2 ini sama, maka kita pilih salah satunya. Kita tulis 2 pangkat 2, kemudian demikian juga 5 sama, maka kita ambil satu saja. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, kemudian dikali 5. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, FPB dari 20 dan 60 adalah 20. Selanjutnya, kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan FPB dari 40 dan 60. Kita buat terlebih dahulu pohon faktor dari 40. Kita bagi mulai dari bilangan prima yang terkecil. Di sini sudah kita ketahui faktorisasi prima dari 40 adalah 2 dikali 2 kali 2 kali 5. Atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Selanjutnya kita cari terlebih dahulu pohon faktor dari 60. Kita bagi sama dari bilangan prima yang terkecil. Nah, di sini faktorisasi prima dari 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, kata kuncinya tadi sama ya. Kita pilih bilangan prima yang sama dengan pangkat yang terkecil ya. Ingat, yang terkecil. Nah, dari faktorisasi prima dari 40 dan 60 tersebut ada 2 angka yang sama, yaitu 2 dan 5. Jadi, FPB dari 40 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 atau 20. Nah, mudah kan? Sekarang kita lanjut menggunakan teknik sengkedan. Contohnya, Citra mempunyai 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang diperlukan Citra? Nah, teknik sengkedan ini caranya sama ketika kita mau mencari KPK ya, pada materi sebelumnya. 90 dan 60 kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Selanjutnya kita bagi 2 lagi. Karena 45 tidak bisa dibagi 2, maka tetap kita tulis 45. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Lalu kita bagi dengan 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian kita bagi 3 lagi. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 5 tidak bisa dibagi 3, maka tetap kita tulis 5. Dan yang terakhir kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dalam teknik sengkedan, untuk mencari FPB, kita kalikan semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Mana saja ya? Ya, ada 2, 3, dan 5. Jadi, FPB dari 90 dan 60 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 30. Jadi, plastik yang diperlukan oleh Citra adalah 30 lembar. Bagaimana? Apakah kalian paham untuk materi mencari FPB ini? Jadi, yang harus kalian perhatikan di sini yaitu apabila kita mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor, yang harus kita perhatikan adalah kita pilih bilangan prima yang sama dari faktorisasi bilangan tersebut ya. Kita pilih bilangan yang samanya. Setelah itu dari bilangan yang sama tersebut kita pilih bilangan prima yang pangkatnya paling kecil ya. Ingat, dalam mencari FPB kita pilih bilangan prima yang pangkatnya terkecil. Jadi apabila ada bilangan prima 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, maka kita pilih yang terkecil.
Selanjutnya yang harus diperhatikan juga, apabila ada angka yang tidak memiliki pasangan atau tidak ada angka yang sama, maka angka tersebut tidak dimasukkan atau tidak kita pilih. Ya. Jadi ingat sekali lagi, pilih bilangan yang sama, lalu pilih pangkatnya yang terkecil. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.